Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang. Siapa yang jahat? Siapa yang menginjak-injak hak rakyat? Siapa yang batil? Bukankah Pak SBY dan Demokrat yang jahat dan menginjak-injakan hak rakyat waktu itu? Bukankah kecurangan pada pemilu 2009 dan 2004 itu adalah jahat dan menginjak-injak hak rakyat? Yang berbuat curang pada pemilu 2009 dan 2004 adalah Pak SBY. Yang mencekal AHY untuk tidak maju jadi calon presiden 2024 adalah Pak SBY dengan melahirkan presiden threshold 20%. Lalu kenapa menuduh orang lain yang berbuat jahat dan batil? Lalu kenapa juga baru sekarang Pak SBY dan Demokrat mempersoalkan presidensial threshold 20% itu? Apakah itu adalah salah satu cara untuk meloloskan AHY, anak manja, bocah ingusan masuk dalam bursa Capres-Cawapres? Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Yang pertama, karena selama ini Pak SBY bersembunyi di Gunung Hambalang. Maka harus turun dari Gunung Hambalang itu untuk melakukan operasi senyap untuk meloloskan AHY maju jadi Capres-Cawapres 2024. Yang kedua, Pak SBY harus turun gunung karena AHY sangat tidak bisa diharapkan untuk turun gunung. Dikarenakan AHY masih bocil politik, kakinya belum sanggup menuruni tanah yang miring, belum mampu melangkah di atas bebatuan yang besar dan kerikil yang tajam, dan belum sanggup untuk menyeberangi derasnya arus sungai yang bisa membuat AHY hanyut di bawah derasnya sungai tersebut sehingga nantinya bisa membuat AHY tambah nyungsep lalu tenggelam. Lalu akhirnya Demokrat bisa kehilangan nahkodanya yang minim prestasi itu. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Pak SBY mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak adil dan tidak jujur. Berarti maksud dari Pak SBY adalah pemilu 2024 nanti akan terjadinya kecurangan dalam pemilu, begitu maksudnya. Informasinya dari mana, Pak? Kalau 2024 nanti akan terjadi kecurangan pemilu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Pak SBY mendengar dan mengetahui akan hal tersebut, ya laporkan saja ke pihak yang berwajib lah, Pak. Lapor saja ke kepolisian atau ke Bawaslu dan sertakan pula dengan bukti-buktinya. Bukan malah Pak SBY koar-koar saja begitu, hanya lempar saja isu-isu liar begitu yang kemudian hanya membuat kegaduhan di antara sesama elit politik dan masyarakat di akar rumput. Dan apakah Pak SBY ini sadar atau tidak kalau sebenarnya puncak kecurangan pemilu justru terjadi di 2009 saat Pak SBY maju untuk periode kedua? Seharusnya Pak SBY ikut bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinan Anda. Salah satunya pada era kepemimpinan Pak SBY ditemukan manipulasi data pemilih tetap atau DPT yang bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan, kampung halamannya Pak SBY sendiri. Dan bukan hanya itu saja. Di saat Pak SBY terpilih untuk pertama kalinya jadi presiden di tahun 2004, saat itu Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat oleh Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah pemilu 2004 digelar. Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu pada waktu itu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Lalu maksudnya apa juga Demokrat harus merekrut Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati masuk dan menjadi kader Demokrat? Apakah bisa saya menduga kalau masuknya Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati ke dalam Partai Demokrat itu
adalah sebagai ucapan terima kasih kepada keduanya yang telah membantu meloloskan Pak SBY jadi presiden di 2004 waktu itu. Jadi untuk Pak SBY tidak usahlah menuduh sembarangan kalau 2024 nanti akan terjadi kecurangan dalam pemilu. Karena itu hanya akan menampar dan mempermalukan Pak SBY sendiri dan sekaligus juga menjilat ludahnya Pak SBY itu sendiri. Karena justru kecurangan pemilu yang secara masif terjadi di awal pemilihan secara demokratis itu ada di masanya Pak SBY. Pak SBY, orang yang mudah sekali menuduh pemilu itu curang, pemerintah curang, itu dulunya juga sering curang. Jadi kalau Pak SBY menuduh pemilu 2024 nanti bisa tidak jujur dan tidak adil, itu berarti fakta menunjukkan bahwa Pak SBY juga melakukan kecurangan dalam pemilu 2009 dan 2004. Bukankah begitu seperti yang Pak SBY sampaikan di video ini? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang. Akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Pak SBY salah dan sangat keliru besar kalau pemilu 2024 nanti hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres saja. Karena kalau Partai Demokrat tidak bisa mengusung AHY maju sebagai calon presiden, berarti itu bukan ada upaya pencegahan dari lawan politik, tapi karena bunyi dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dan Pak SBY sadar tidak kalau undang-undang pemilu tersebut diproduksi saat Pak SBY waktu itu masih menjabat sebagai presiden? Jadi sebenarnya yang mencekal AHY untuk tidak bisa maju jadi calon presiden 2024 itu adalah Pak SBY sendiri. Bukan lawan politik atau siapapun itu yang dituduhkan oleh Pak SBY dalam isi pidato tersebut. Lalu mereka yang dimaksudkan oleh Pak SBY itu siapa? Mereka yang mana yang dituduhkan oleh Pak SBY? Bolehlah saya menduga-duga kalau mereka yang dimaksudkan oleh Pak SBY itu adalah partai atau rezim yang tengah berkuasa saat ini. Karena Pak SBY saja tidak menyebut secara jelas siapa mereka yang dimaksudkan itu, maka wajar-wajar saja saya sebagai rakyat jelata berasumsi kalau yang dimaksudkan oleh Pak SBY itu adalah partai dan rezim yang tengah berkuasa saat ini. Dan kalau memang tuduhan Pak SBY itu ke arah yang saya maksudkan, maka itu tuduhan Pak SBY yang ngawur dan mengada-ngada. Dan bisa saya katakan kalau Pak SBY adalah penyebar hoaks. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih. Siapa yang jahat? Siapa yang menginjak-injak hak rakyat? Siapa yang batil? Bukankah Pak SBY dan Demokrat yang jahat dan menginjak-injakan hak rakyat waktu itu? Bukankah kecurangan pada pemilu 2009 dan 2004 itu adalah jahat dan menginjak-injak hak rakyat? Yang berbuat curang pada pemilu 2009 dan 2004 adalah Pak SBY. Yang mencekal AHY untuk tidak maju jadi calon presiden 2024 adalah Pak SBY dengan melahirkan presiden threshold 20%. Lalu kenapa menuduh orang lain yang berbuat jahat dan batil?
Lalu kenapa juga baru sekarang Pak SBY dan Demokrat mempersoalkan presidensial threshold 20% itu? Apakah itu adalah salah satu cara untuk meloloskan AHY, anak manja, bocah ingusan masuk dalam bursa Capres-Cawapres? Lagian tidak usah juga bawa-bawa nama rakyat lah Pak Pepo. Karena tidak semua rakyat itu berada pada posisi mendukung SBY, AHY, dan Demokrat yang adalah partai dinasti. Lagian apa juga sih prestasi dari seorang AHY yang membuat dia harus maju jadi calon presiden? AHY itu minim prestasi. Seharusnya AHY itu perlu belajar banyak dari juniornya Wali Kota Solo, Gibran Rakabumi, yang sudah mengukir prestasi dan mengabdi untuk warga Solo. Sedangkan AHY, kepada siapa dia mengabdi kalau bukan hanya kepada SBY dan Demokrat? Nah, pemirsa, bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timor berikutnya.